Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini sehat ya, insya Allah sehat semua. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia hadir meluangkan waktunya mau dengar aku sharing. But first of all, aku mau claim that this is not aku menggurui, bukan, nggak sama sekali. Aku cuma mau sharing pengalaman aku ketika aku grow my team, which is sampai sekarang pun aku masih berusaha untuk grow my core team gitu. Jadi mudah-mudahan sharing aku 1 jam ke depan bisa bermanfaat dan bisa di copy paste tidaknya yang memang cocok bisa silahkan gitu lah, it's okay. Mudah-mudahan menginspirasi ya teman-teman. Kita start aja Bu Indri. Silakan. Okay, so basically judul yang kita ambil hari ini adalah How to Grow My Core Team, and this is the picture of my core team, tapi belum semua, ini kebetulan acara terakhir kita rame-rame kayak gini, nanti di slide terakhir akan ada foto timku lagi. Okay, so aku there you go. Nama aku Nawira Harebatan, biasa dipanggil Rae. Aku gold leader di Young Living Indonesia. Aku under Oils to Hope, under Little Ladies Wardrobe, and under oil therapy. Dan my own community is Raspasian Oil. Aku start Young Living itu pertamanya pengguna dulu itu Juli 2017. Terus Agustus 2017 itu aku dipaksa untuk IR pada saat itu, dipaksa ya, karena aku nggak tahu IR itu apa, tapi aku ya udah oke, it's okay. For the sake of aku dapetin free oil waktu itu, katanya kan kalau 3 bulan IR, bulan keempat dapat gratis lemon pada saat itu. Nah aku tertarik di situ, jadi karena pada saat itu aku baru melahirkan, jadi dijelasin yang living seperti apa sih gitu loh, fungsi-fungsinya, manfaat luar biasanya untuk tubuh kita, dan aku tertarik. Oke, aku mau coba deh yang living. By the way, I'm a mom of 3. Waktu itu aku habis melahirkan anak aku yang ketiga, dan aku merasakan memang yang living itu manfaatnya luar biasa banget ya Bu Indri. Lalu pas 2017 itu aku mencoba untuk IR. Awal mulanya aku IR hanya untuk penggunaan pribadi aja gitu. Jadi aku benar-benar mikir, oke, bulan ini aku mesti spare uang berapa untuk aku belanja yang living nih. Pada saat itu aku memang masih bekerja. Jadi aku menyisihkan gajiku untuk jajan yang living. Mungkin biasa aku jajan yang gak jelas, aku mulai bulan itu aku mikir gimana caranya aku supaya bisa rutin jajan yang living untuk dapetin oil gratis gitu kan. Nah, alhamdulillah baru sekitaran sebulan itu aku mencoba pakai setiap hari, aku ngerasain manfaatnya, dan aku mulai berpikir why not aku sharing ini ke keluarga aku, pada saat itu keluarga dan teman. Kenapa nggak aku sharing ya gitu loh, kan ini bagus banget nih. Oke, pada saat itu aku langsung sharing ke temenku di kantor. Terus sama sepupu-sepupu yang memang ada beberapa yang baru melahirkan juga saat itu, barengan aku sharing. Dan mereka langsung beli PEP pada saat itu. Tapi aku belum tahu kalau aku berhasil jual PEP pada saat itu aku dapat komisi gitu. Aku nggak tahu. Aku cuman kayak yang, oh iya mau beli ya, mau beli. Bener-bener aku pengen orang tuh yuk nyobain paket PEP juga yuk gitu loh. Sama seperti yang aku rasain. Terus mereka beli, and then Putri upline aku di OT bilang, Re, kamu kalau jual ini dapat 500.000 loh, 590. Hah, serius? Iya. Oh yaudah deh, nggak apa-apa. Berarti kalau aku harus IR 1,5 juta 100 PV, it means aku mesti jual 3 dong. Aku mikir kayak gitu kan, supaya tidak mengganggu pengeluaran harian aku. Oke, jadi bulan itu aku baru berhasil jual 2. Satu ke sepupuku, satu ke temanku. Bulan depan aku nombok 500.000 kan tuh. Bulan depan aku mikir lagi gimana caranya aku supaya nggak mesti mengganggu pengeluaran aku gitu. Akhirnya bulan depan aku mulai terasa, oh lumayan ya gitu, dapat 3, ternyata aku bisa gratis oil nih, ibaratnya belanja IR-nya gratis. Karena waktu itu aku masih ditaruh di account kredit kan Bu, jadi bisa langsung telepon, pakai, jadi benar-benar nggak pakai uang pribadi gitu. And I'm so happy at that time. So aku mikir, ya udah aku coba jalanin dulu, tapi masih sambil kerja, karena my main job saat itu emang membutuhkan fokus aku, bener-bener fokus lah, karena baru setelah selesai cuti melahirkan, kerjaan untuk segala-segala. Oke, yang living only kayak having fun aja lah, senang-senang gitu lah, nggak diseriusin. Sampai akhirnya 1 tahun yang lalu, sebenarnya sih udah 2 tahun aku mulai, wah kok udah 2 tahun ke belakang aku mulai ngerasain kok kayaknya alhamdulillah kayaknya aku ngerasa
amat sangat happy ketika pendengar testimoni orang lain nge-WA ke aku tuh, Mbak, anak aku tuh alhamdulillah pakai Young Living membaik loh. Aku tuh ngerasa lebih enak loh, nggak terlalu stres pakai Young Living, aku bisa stress release segala macam. And I'm so happy. Aku senang banget dengar orang sharing gitu ke aku. Aku pikir, oh ya, oke, berarti alhamdulillah ini bisnis benar-benar bermanfaat, bukan buat diri aku aja kan, buat semua orang. That's why aku udah mulai ngejalanin dengan sepenuh hati itu sekitar dari kan 2017-2018 itu aku sebenarnya sih dari 2017 akhir aku udah mulai nge-grow tuh. Terus 2018 aku masih double job belum bisa 100%. 2019 masih double job juga. YL masih kayak masih belum bisa 100%. Sampai 2020 bulan Agustus itu aku menyadari bahwa ternyata kemarin-kemarin itu aku double job aja yang living sudah bisa mengcover salary aku di kantor gitu. So aku pikir lagi kenapa enggak ya aku di rumah gitu. Aku di rumah fokus ke yang living. Kalau aku 50% yang living aja bisa mendapatkan sekian gitu loh. Kalau aku 100% it means aku bisa double up dong gitu. Aku berpikir seperti itu. And then aku meninggalkan pekerjaan aku gitu. 2020 itu aku it's the hardest decision we did. I've been working since I was 17 gitu loh. Aku lelah banget, aku juga kayaknya udah kerja dari umur 17, kayaknya dari masa sekolah aku udah kerja, kayaknya it's time for me deh gitu untuk melakukan sesuatu yang aku seneng gitu. Dan aku happy setiap kali aku buka VO tuh, aku lagi stres di kantor, aku buka VO itu aku happy Bu, aku senang banget. My passion is here, aku bilang gitu, this is my passion gitu loh, aku suka banget menjalankan ini. Oke. Finally I decide untuk meninggalkan karir aku sebagai sales and marketing, dan dari 2020 sampai sekarang itu aku benar-benar fokus ke yang living, dan rezeki itu memang sudah diatur ya sama Allah. Jadi ya buat teman-teman mungkin bisa jadi pemikiran juga nih, kalau kalian masih bekerja jangan takut gitu loh, kalau misalnya kalian fokus ke suatu hal itu, 100% effort yang kalian berikan ke sesuatu pekerjaan itu, insya Allah hasilnya pun akan equal gitu loh. Kalian akan mendapatkan hasil yang 100% juga. Jadi semua itu tergantung effort kalian gitu. Ketika aku effortnya 50% ke yang living, ya yang aku dapatkan ya hanya 50% gitu, sepertinya seperti itu. Dan ternyata, wah sampai sekarang aku jalanin juga, wah ternyata this is not 100% yet gitu loh. Masih banyak banget hal yang harus aku pelajari, yang harus aku kejar, goalsnya masih jauh ya. Dan yang living itu, kalau kalian merasa aku ibu rumah tangga, terus aku masuk yang living, karir aku apa gitu loh, jangan salah, yang living itu karirnya tuh panjang loh. Begitu pula juga dengan teman-teman yang di kantoran, aku di kantor tuh misalnya, aku di kantor di posisi ini gitu. Ntar kalau aku ke yang living, aku nggak punya position yang bagaimana dengan karir aku, jangan khawatir. Yang living itu kan punya jenjang karir juga ya, dari star gitu, senior star, naik-naik terus sampai ke RCD. And you can imagine pendapatan yang aku dapetin sekarang saat aku gold leader itu sudah hampir 3 kali lipat dari gaji aku as a director of sales di tempat yang lama. Jadi kalau kalian memang memberikan 100% of effort, insya Allah pasti yang living ini menjanjikan gitu. It's not something yang akan sia-sia, tapi ketika kamu fokus ke yang living, ini benar-benar bisnis yang bagus untuk kedepannya, menolong orang, pahala juga ya Bu Indri, ini Masya Allah loh pahalanya teman-teman. Aku merinding dengan kata-kata pahala Bu Rai, dan satu hal sebelum kita lanjut nih ya, ketika saya baru join sebagai korporatnya yang living 4 tahun yang lalu, Bu Rai tahu nggak, itu kayak saya nggak berada di company MLM seperti company saya sebelumnya. Most likely leader ngomongnya produk. Kalau saya lagi training produk yang hadir 200-300, kalau saya training komplain yang hadir 30 aja udah bagus 4 tahun yang lalu. Nah, tadi Bu Rai bilang betapa bahagianya ketika mengetahui bahwa ketika spend 1,5 juta itu bisa didapatkan lagi ketika memperkenalkan calon brand partner baru dengan membeli PEP. Itu akhirnya belanjanya gratis gitu kan. Kalau kita boleh mundur ke belakang, ya ini buat teman-teman yang lain ya. Kalau kita boleh mundur ke belakang, kalau Bu Raya boleh memilih, sebaiknya bisa beli gratis ini tuh di infonya benar-benar di awal atau entar-entar aja. Karena begini, ada strong reason saya nanya ini nih.
budaya Indonesia yang pakai unggah ungguh, yang punya perasaan takut, memperalat keluarga, terutama ya sahabat untuk supaya bisa join YL, terus supaya kita bisa belanja gratis, itu banyak yang dihantui perasaan seperti itu. Nah, tapi ternyata ada kebahagiaan tersendiri bahwa ada banyak yang happy, dan di sisi lain Burea juga meraih happiness-nya sendiri. Nah, kalau boleh memilih nih, kalau boleh mundur ke 2-3 tahun yang lalu sebelum mulai menjadi business builder seperti sekarang, apa pilihannya? Supaya teman-teman yang lain terinspirasi nih. Aku sebenarnya sih aku sangat-sangat menyesal, Bu. Kenapa aku baru join Young Living tuh tahun 2017 gitu. Padahal sebenarnya waktu Young Living belum masuk Indonesia, waktu masih di Singapura, itu sebenarnya tuh teman aku tuh udah nawarin terus, cuman aku nggak mau, dan I feel very sorry gitu. Aku merasa sangat-sangat terlambat aku join 4 tahun yang lalu gitu. Kalau saja aku mungkin 5 tahun yang lalu aku bisa membantu lebih banyak orang gitu loh. Dan kalau tadi Ibu bilang memperdaya, kayaknya nggak seperti itu sih. Kan intinya kita memang mau membantu mereka untuk mereka tuh supaya sehat gitu loh, supaya mereka juga chemical free living gitu loh. Karena manfaat yang living ini sangat luar biasa, amat sangat sayang kalau kita tidak, justru kalau kita nggak kenalin ini ke keluarga kita. Maksudnya sayang sih kalau misalnya masih ada pemikiran nggak enak gitu, terus nggak enak, ini kan barangnya mahal segala macam. Nggak seperti itu sih gitu. Banyak orang yang memang bela-belain mati-matian untuk nabung demi punya yang living, so kita nggak usah berpikiran seperti itu sih gitu. Dan buat teman-teman yang masih galau nih, aduh aku mau jalanin bisnis atau enggak segala macam, menurut aku jangan pikir panjang gitu loh, karena sesuatu itu memang harus dijalanin dan harus dirasain dulu kayak gimana nih, baru kamu bisa mengambil melihat point of view dari sisi kamu. Oh ya berarti benar loh, yang living itu memang tidak seperti itu gitu loh. Karena banyak orang yang udah pemikirannya sudah sangat udah sangat dari awal tuh udah sangat negatif. Ini bisnis MLM, ini ntar keluarga aku kalau aku tawarin ini sangkain aku jualan MLM segala macam. Jadi menurut aku nggak usah berpikiran seperti itu sih. Jadi jangan sampai kayak aku nih menyesal. Kenalin aja dulu, putuskan kemudian ya. Oke, semoga teman-teman membawa satu catatan penting yang bersejarah hari ini. Kita nggak pernah tahu kan seperti apa dampaknya ucapan Burai hari ini. Lanjut, mulai hot ya, walaupun sendu, syahdu, mendung, mulai hot percakapan kita. Oke. Terus aku punya moto nih, Bu Indri. Aku selalu ingetin ke timku, moto aku seperti ini. Mindset kamu adalah GPS kamu. Dan apa yang kamu ucapkan dan pikirkan itu adalah doa gitu untuk menuju ke tujuan kamu. Mindset kamu itu kamu mau set up kemana nih? Seperti Waze. Kalian kan kalau pergi kemana-mana, kalau nggak tahu arah, kalian pakai Waze kan ya? Set up aja dulu arahnya mau kemana. Waze-nya mau kemana nih? Aku mau Waze-nya ke arah sukses. Aku mau bulan depan aku naik eksekutif misalnya. Dan kamu usaha, effort, maksimum effort, jangan lupa berdoa. Pemikirannya tuh sudah ke situ gitu. Jadi semua mindsetnya udah diarahkan, oke, aku mau eksekutif gitu. Tulis dimanapun, I wanna go eksekutif by the end of this month misalnya. Doa, ucapkan selalu, yakini dalam hati, effort gitu. Maksimum effort, insya Allah kalau misalnya memang rezeki kamu itu pasti sampai di sana gitu. Jadi mindsetnya mau kemana sih intinya? Kalau misalnya mindsetnya udah bilang dari awal, kayaknya aku di bisnis yang living, I think this is not my business. Itu banyak banget yang ngomong gitu ya, Bu. I think this is not my business. Kayaknya aku nggak bisa jualan. Kayaknya aku nggak jago ngebujukin orang untuk beli L. Kamu udah jalanin belum gitu? Apa kamu sudah menjalankan? Sudah, Mbak Rai. Oke. Berapa lama menjalankan? Seberapa sering kamu melakukan itu gitu loh? Kalau misalnya masih awal-awal dan kamu sudah bilang kamu nggak bisa, it means you are giving up gitu loh. Dan kamu mengarahkan GPS kamu, mindset kamu kepada kegagalan gitu, dan itulah yang akan terjadi gitu loh. So that's why your mindset is your GPS, teman-teman. Jadi di setup aja dari sekarang buat teman-teman leader yang baru menjalankan bisnis, langsung di setup apa yang kamu mau gitu loh. Jujur mindset aku semenjak setahun aku fokus 100% di Young Living, aku sudah mindset aku aku mau berkarir di Young Living. Karena aku sudah tidak bisa berkarir di pekerjaan, jadi this is my job, this is my 100% job. Aku mau berkarir di sini gitu, aku mau mencapai RCD insya Allah suatu hari nanti gitu loh. Soon or later I will be there gitu loh. So itu mindset aku. Insya Allah mudah-mudahan dengan effort,
dan juga kerjasama dari semua tim aku, dari pemikiran positif dari semua tim under aku, insya Allah kita bisa sama-sama sukses gitu loh. Tim aku naik uprank, aku pun uprank, jadi insya Allah kita semua bisa sama-sama sukses. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Tuh. Oke. Ini agak susah deh. Oke, aku next. So, silakan setting pikirannya, jangan sampai salah setting. Karena sesuatu yang benar tersetting bisa jadi kenyataan cepat atau lambat. Iya benar, kan kamu yang menentukan kamu mau nyasar kemana nih gitu loh, mau mencapai tujuan atau mau nyasar, ya kan, kita yang menentukan, bukan orang lain, bukan upline kamu, bukan downline kamu, tapi kamu sendiri. It's yourself gitu. Nah, aku mau sharing, aku ada 4 teams, apa sih caranya kita nge-grow core team. Ini bukan menggurui, sekali lagi ini cuma sharing dari aku, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Pertama kali yang aku lakukan ketika aku grow my core team adalah aku ajak atau enroll, tawarin teman-teman yang memang aku kenal. Yang aku kenal baik, yang aku kenal deket, yang aku udah tahu dia tuh jago jualan misalnya. Oke, aku udah mapping tuh. Berarti aku harus tawarin si A, si B, si C, si D. Aku punya pipeline. Dari 10 orang yang aku tawarin, kan nggak mungkin 10-10-nya ya. Rezeki kalau 10-10-nya mengiyakan. So dari 10 pipeline, at least 10-20% will say yes gitu loh, pemikiran aku. So dari aku bikin list teman-teman dan sahabat-sahabat yang wah si ini jago jualan nih. Wah si ini pinter ngomong nih gitu loh. Wah si ini kayaknya hobi sama kayak aku, suka wangi-wangian spa-spa gitu nih. Kayaknya oke nih gitu. Jadi aku tawarin satu-satu dulu. Orang-orang itu aku tawarin. Ini menarik karena ada banyak teman-teman leader yang kesulitan menentukan core team-nya. Ternyata mungkin problemnya ini ya, karena Indonesia ini leadernya, brand partnernya terkenal punya kekuatan goib ya di media sosial, beda sama brand partner di luar Indonesia. Nah mungkin ini problemnya, karena ketemunya seseorang di medsos, di enroll, terus kita berharap nih, karena kita mengenroll, kita berharap dia kelak akan jadi core team aku, tanpa kita nggak pernah tahu siapa dia, nggak pernah kenal. Mungkin ini salah satu jawaban kenapa ada banyak leader yang kesulitan mengidentifikasi core team-nya, karena ternyata ini bukan seseorang yang dia kenal, yang dia harap untuk jadi core team. Jadi sementara mungkin boleh ditaruh dulu di kotak gitu kan, ini memang mungkin calon core teamku di masa yang akan datang, tapi untuk growing saat ini aku butuh seseorang yang aku kenal, gitu nggak sih, Bu Rai? Benar banget. Benar, karena lebih cepat lebih cepat nge-blend kalau kamu memang kenal sama orang-orang yang kamu enroll sebagai core team gitu loh, ketimbang orang-orang yang kamu belum kenal, karena kan memang butuh waktu untuk adjustment, butuh waktu untuk saling kenal, butuh waktu untuk saling percaya gitu loh. Bisnis ini kan bukan sekadar bisnis kayak jualan, kita jualan panci ya, kita butuh kepercayaan satu sama lain untuk kamu bisa gak gitu, kamu bisa gak jalanin bisnis ini, yuk kita jalan sama-sama. Karena kan yang lebih ini kayak mobil ya gitu loh, kita mobil, kita pegang setir dan core team kita itu adalah di ban, kita anggap itu sebagai wheels gitu loh. Ketika mereka jatuh satu dan mobilnya nggak akan bisa jalan gitu loh. Dan we need to buy another wheels gitu loh, kita harus punya lagi wheels yang baru. That's why pentingnya kita memang sebisa mungkin enroll orang yang memang kamu kenal gitu loh. Jadi prioritas teman-teman, keluarga yang memang cocok sama kamu untuk menjalankan bisnis itu, karena lebih mudah bangun kepercayaannya. Tapi kalaupun misalnya, kan nggak semua orang mungkin mendapatkan keberuntungan seperti itu ya. Jika memang kamu, Mbak, keluargaku udah nggak ada, aku udah nggak bisa ngajak keluargaku untuk jalanin bisnis, atau teman juga nggak punya, tapi pasti paling nggak ada, minimal kan paling nggak kamu bangun 3 kaki dulu lah ya awal-awal, 2-3 kaki. At least dari 50% of kaki awal itu paling nggak setengahnya kamu tahu gitu, setengahnya orang yang kamu kenal. Jadi kamu punya jaminan kalau misalnya mereka agak down, kamu tuh lebih enak gitu masuknya. Kalau misalnya kamu nggak kenal, agak ada perasaan kayak ketika mau nge-push mereka untuk maju itu ada perasaan nggak enak kan, Bu. Jadi aduh kalau aku push ntar dia marah, gaya orangnya seperti apa gitu loh. You need time untuk mengenal dia gitu loh. Tapi it's okay. Kalaupun misalnya memang nggak kenal, it means kamu butuh sedikit waktu, agak challenge untuk
beradaptasi, saling kenal satu sama lain, saling memahami gitu loh. Nanti ketika biasanya sih takes time bulanan ya Bu ya, orang untuk mengenal satu sama lain. Aku sih ada satu core teamku yang memang aku baru kenalnya sekitar 6 bulan waktu itu, tapi alhamdulillah 6 bulan kita itu sangat baik kenalannya. Terus sampai sekarang alhamdulillah she is one of my main core team gitu loh, masih jalan sampai sekarang dan dia grow banget. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, jangan langsung putus asa, aduh aku kayaknya nggak dapetin orang yang aku kenal nih. It's okay, kan kalian bisa nge-build orang itu gitu loh, dengan memang effortnya memang akan sedikit lebih gitu loh. But basically you still have chance untuk bisa kasih kayak copy paste. Kita kan copy paste sistemnya di sini ya, duplikasi. Jadi apapun yang kalian kerjakan, kamu memang bisa minta mereka untuk melakukan hal yang sama gitu loh. Kalaupun nanti ada glitch memang udah pasti sih Bu, biasanya justru malah orang-orang yang kita nggak terlalu kenal itu suka ada glitch jadinya ya, karena kan nggak tahu sama satu sama lain gitu loh. Dia nggak tahu aku seperti apa, aku nggak tahu dia seperti apa gitu loh. Jadi memang butuh effort untuk mereka lebih sering komunikasi, untuk tahu satu sama lain, dan bukan hanya membangun komunikasi atau relation di dalam bisnis, tapi juga di luar gitu loh. Kayak aku sama leaderku yang aku baru kenal 6 bulan itu aku bukan cuma di bisnis Bu, aku benar-benar berkomunikasi dia, bukan cuma basa-basi soal bisnis, sudah benar-benar soal rumah, soal apa segala macam. Jadi udah kayak sahabat jatuhnya gitu loh. Malah justru orang tadinya aku nggak kenal tapi justru jadi one of my best friends. So buat teman-teman juga jangan khawatir, it's okay. You just need a little time buat orang-orang yang memang kamu nggak kenal. Tapi if you can choose the person you want to enroll gitu, orang-orang yang kamu kenal gitu sih. Gitu, Bu. Kayaknya yang kasih love di kolom chat salah 1, salah 2, salah 3 core timnya Ibu Raya. Artinya begini, yang saya bisa tangkap, jika opsinya punya seseorang yang kita kenal dan punya intensi ke bisnis, itu best choice. Jika belum, maka ambil waktu, ya kan? Ambil waktu, literally ambil waktu, kenalilah dia, saling mengenal satu sama lain untuk kemudian bisa menciptakan trust, saling percaya, karena mana ada bisnis bisa berjalan lancar tanpa rasa percaya, bukan? Itu berlaku di industri manapun saya rasa. Oke, ini terlihat ya bahwa MLM bisnis seperti yang Living benar-benar banyak part yang diambil oleh kakak-kakak leader untuk managing people-nya, ya kan? Jadi termasuk ini nih, enroll person that you know, seseorang yang kita kenal. Oke, saya yakin teman-teman lain juga pada mencatat ini tips yang powerful ini untuk kemudian dijadikan catatan. Kalau nggak dikenal baik, ambil waktu untuk mengenal. Kalau lagi setengah-setengah kenal, dalami lebih jauh untuk saling mengenal. Begitu sih opsinya ya. Mari kita lanjut, Bu Raye. Ya, kira-kira begitu, Bu. Oke. Aku lanjut ke slide berikutnya ya, Bu. Ini aku nggak bisa slideshow. Ya, aku gini-gini. Oke. Next aku akan jelasin soal people values. Jadi tadi pertama kita udah enroll people values. Jadi selain kita mengenal orang itu, kita juga paling nggak kita menentukan values dari orang-orang tersebut gitu loh. Pasti karena kita ini kan bisnisnya hospitality, sama seperti orang di bisnis jasa ya. Kita memberikan servis kepada member-member kita gitu loh. Karena banyak juga kejadian yang sudah di-enroll and then didiemin aja begitu. Kamu harus bertanggung jawab atas orang tersebut gitu, atas member tersebut. Mungkin member tersebut mau bertanya soal oil ini itu segala macam, or they need something, itu kan butuh orang dengan big heart untuk melayani orang tersebut ya. Kita kan melayani mereka gitu loh. Mereka tiba-tiba tengah malam WA kita butuh apa segala macam kan, you need a big heart gitu loh untuk bisa menjawab itu dengan ikhlas, untuk bisa melayani member kamu, leader kamu dengan hati yang besar gitu loh. So good attitude itu penting banget. Terus juga person yang who has passion, karena menurut aku ketika kamu menjalankan sesuatu with passion, you'll do it well, pasti, itu udah pasti.
ketika kamu nggak punya passion di bisnis itu, pasti ngerjainnya akan setengah-setengah, nggak akan 100%. You will not give your 100% effort karena kamu mikir, aku nggak terlalu suka sama pekerjaan ini, gitu. Aku nggak terlalu suka sama activity ini. That's why perlunya kamu mengenalkan produk tersebut dari awal, suruh mereka pakai sehari 2 kali, 3 kali, setiap hari, every day, cobain. Ketika mereka sudah jatuh cinta, automatically mereka akan punya passion pada produk tersebut. Itu yang biasa terjadi, karena banyak banget orang yang dari awal karena orang yang enroll itu nggak mengedukasi, balik lagi tadi dia tidak punya big heart untuk mengedukasi membernya, jadi member tersebut lack of knowledge, kekurangan ilmu, kekurangan pengetahuan tentang produk yang living. So there's passion di produk itu. Mereka nggak tahu cara pakainya, mereka tidak terlalu 100% tahu apa manfaat hebat dari si produk kita. Gitu. Sayang banget. That's why berkaitan satu sama lain ya Bu ya. That's why please enroll orang yang punya passion. Kalau misalnya mereka memang have no idea ini produk apa sih, aku nggak tahu. Dan kenalkan, kasih sampel. Let them try gitu, biar mereka masakan, biar mereka jatuh cinta gitu, sampai mereka punya passion, dan kamu tawarkan, ajakin mereka join bisnisnya. Gitu. Terus pentingnya orang yang punya tanggung jawab, responsible, karena tadi seperti aku bilang, kalian bertanggung jawab atas leader-leader dan member-member yang sudah kamu enroll, nggak bisa didiemin gitu aja. Ketika kamu ngajak seseorang untuk bisnis, tanggung jawab kamu adalah untuk mengedukasi leader tersebut sampai sukses. It's your responsibility untuk mengantarkan dia kepada RCD gitu loh. Walaupun memang kembali lagi ya, itu memang tergantung orangnya sih seperti apa, benar banget. Tapi at least kita sebagai leader bisa kasih motivasi, bisa kasih ilmu, bisa kasih edukasi, bisa kasih bimbingan arahan untuk mereka bisa mencapai goals mereka gitu. Terus yang terakhir maturity. Maturity penting banget Bu, ini penting banget Bu, salah satunya karena banyak bener ya leader-leader yang leader-leader yang memang sorry, aku nge-lag ya? Suara aku kedengeran nggak ya? Suaranya oke, gambarnya lag sebentar. Oke. So yang terakhir maturity, karena banyak banget orang yang tidak mature enough. So ketika mereka menghadapi masalah di timnya, mereka akan lebih memilih negative way. Seperti ketika menghadapi masalah mereka langsung pemikirannya langsung negatif. Mereka belum mature enough, belum dewasa dan belum bijaksana ketika mereka mendapatkan masalah, diobrolin yuk baik-baik yuk gitu. Dia omongin baik-baik yuk, dicari tahu nih akar permasalahannya apa dan gimana cara penyelesaiannya dan gimana caranya supaya ke depan bisa lebih enak lagi gitu loh. Untuk some people yang memang belum mature, mereka akan agak-agak kesulitan untuk mengatasi hal-hal seperti itu, apalagi kalau misalnya mereka masih masih belum mature dan timnya udah keburu banyak dan ada kelas-kelas di timnya, mereka pasti akan sangat kewalahan gitu lah. Itu pasti. Aku pun juga pernah seperti itu, agak-agak sedikit kewalahan dan akhirnya ya I'm seeking for help gitu loh. Jangan lupa kamu punya upline kamu nih yang lebih berpengalaman ya Bu ya. Jangan lupa gitu loh, punya di atas kalian nih teman-teman yang bisa bantu juga. Seeking for help gitu loh, minta tolong Mbak Kak or siapapun, aku minta tolong dong ketika aku punya masalah seperti ini gitu loh. Menurut kamu ini yang sudah aku lakukan. Is there anything yang mungkin aku bisa add on atau apa segala macam. Jadi bukan hanya kalian berdiskusi ke bawah, tapi juga ke atas nih penting banget nih, karena kan mereka yang lebih berpengalaman gitu loh. Gitu Bu Indri. Kira-kira. Yes, Bu Rai, artinya sejauh ini observasi saya yang membuat kenapa MLM bisnis dan para business builder nggak punya batasan untuk berkembang karena mereka punya banyak resource untuk belajar. Jadi seperti Bu Rai, ada Bu Putri di atasnya, tapi di atas Bu Putri ada lagi gitu kan, sampai mentok itu ada banyak sumber untuk belajar. Nah tentang value ini sejauh mata memandang, saya lihat kekuatan value sebuah community akan menentukan seberapa lama dia akan eksis gitu ya. Artinya attitude udah pasti, apapun industrinya, apalagi MLM yang banyak melakukan approach gitu kan, personally, terus approach dengan
core team approach dengan tim keseluruhan, ini luar biasa value yang mesti ditularkan gitu. Dan benar juga bahwa ketika seorang leader belum punya kematangan yang cukup, kayak pepaya gitu kan, kalau matangnya pas, manis rasanya, bagus warnanya, terus enak lah pas dimakan gitu. Nah, dengan leadership maturity memang sebuah value yang wajib di catch up kalau kita sebagai leader merasa iya nih aku masih suka ambekan, masih suka baperan. Di timku ini banyak drama, dan drama pasti akan selalu ada so far. Ya nggak kakak-kakak sekalian? Drama itu selalu ada. Saya mau tunggu respon di kolom chat nih, kayaknya yang bisa ngatur di kolom chat nggak punya drama. Drama kan selalu ada, tapi sejauh mata memandang semakin mature seorang leader dan menganut value ini dan menularkannya kepada timnya, apapun masalah yang menghadang, bergandengan tangan dan kemudian diatasi bersama-sama. Indah banget kan ya menjadi leader yang living itu ternyata. Oke, mari kita lanjut. Next kita bahas apa lagi? Oke. Jadi aku next ada punya set goals dan dream board. So setelah kamu menentukan values, people values udah ketemu nih. Udah ketemu juga orang-orang ini yang sesuai dengan people values, dan kita set goal sama-sama dan bikin dream board. Aku jelasin sedikit, goals itu diperlukan untuk core team memang mengetahui arah kerja mereka gitu. Jadi untuk mereka bikin action plan agar mereka tahu nih ke depannya memang mereka mau kemana, dan ketika ibaratnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita mesti pikirin dong kita mau naik apa nih gitu loh. Kita mau jalan kaki kah, kita mau lari kah, kita mau naik mobil atau mau naik pesawat, itu semua tim yang decide. So arah kerjanya mau kemana, action plan mereka bikin. Tentukan per tim itu kita per bulan kita biasa, kalau aku suka bikin suka ngobrol sesama silver leader juga suka ngobrol, kamu mau kemana nih bulan ini ya gold ya, bulan ini ya gitu, bulan ini sih ini naik ke sini ya bulan ini gitu. Jadi ngobrol-ngobrol santai, tapi nanti masing-masing tim akan bikin action plan mereka masing-masing gitu loh. Jadi itu diduplikasi lagi ke teman-teman di bawahnya, kayak misalnya kira-kira mau mencapai ini, mau mencapai goals ini untuk kira-kira berapa lama ya gitu loh. Kurun waktu berapa lama kita bisa meraih goal tersebut. Tentukan timeline-nya juga, bikin action plan, tentukan timeline. Misalkan, oke, 2 bulan mesti silver misalnya, dan itu apa yang harus aku lakuin. Dan bikin goal-nya sendiri lah. Aku yakin teman-teman juga pasti, kalau yang udah lama dia pasti udah tahu lah ya, kayak misalnya bikin action plan, contoh target enrollment per day-nya berapa nih gitu loh. Per week berapa, per month berapa, ditargetin aja gitu loh. Usahakan 100% effort untuk mencapai target tersebut. Kalaupun misalnya kalian sudah 100% effort dan memang nggak mencapai, misalnya target 10 PRP per bulan, per orang, kalian maksimum effort ke situ, ya benar-benar ditawarin teman-teman dari sisi bisnis, segala macam. Kalau misalnya memang mencapai cuma 5 PRP, it's okay, but at least you do your maximum effort. Karena ketika kamu melakukan maximum effort, di hati kamu tuh nggak akan ada penyesalan gitu. Aku sudah mencoba melakukan maximum effort. Kalau nggak mencapai, review lagi, apa nih yang kurang, apa yang salah, dan apa yang bisa diperbaiki untuk bisa 10 bulan depan gitu. Jadi diobrolin, dipikirin, dibikin action plan-nya. Terus targetin masing-masing timsnya sehari berapa postingan, Zoom class berapa. Zoom class penting banget ya teman-teman. Banyak juga leader-leader yang cuma pengen sukses, tapi nggak mau belajar banget. Mbak, aku pengen naik di eksekutif, oke. Tapi bahkan satu Zoom class pun mereka nggak ikut. Then how can you get any knowledge gitu loh. Kalau misalnya kamu belajar aja nggak mau. Kan kayak gelas kosong, ketika kamu nggak isi air ya akan menjadi gelas kosong seterusnya gitu. That's why kamu harus isi diri kamu, knowledge kamu dengan ikut Zoom class, brainstorm dengan upline kamu, brainstorm dengan downline kamu gitu, diobrolin. Kira-kira kita bikin apa lagi ya bulan depan? Kita bikin challenge apa lagi ya gitu. Kalau itu yang sudah dijalankan sama timku, dan itu aku pun copy paste
duplikasi dari upline ku Blendly. Jadi alhamdulillah dapat upline yang memang sangat-sangat support. Mereka memberikan edukasi, memberikan their maximum effort to support aku dan timku. Jadi aku menduplikasi itu ke tim di bawahku juga. Gitu. Begitu juga dengan leader-leader di bawah aku, mereka pun juga menduplikasi semuanya ke bawah. Terus untuk dream board, mungkin teman-teman ada yang masih nggak tahu dream board itu kayak gimana, nanti aku akan tunjukin. Jadi dream board itu seperti bucket list. Teman-teman pernah bikin bucket list nggak? Kayak misalnya aku mau jalan-jalan, aku mau traveling ke sini, mau traveling ke situ gitu, aku mau beli ini, beli itu ya. Seperti itulah kira-kira dream board itu gitu. Biasanya timku akhir tahun atau paling telat awal tahun bikin dream board Bu, rame-rame. Jadi kita create masing-masing, aku kasih unjuk ya. Contohnya kita create masing-masing dream board-nya tuh mau apa sih gitu, kayak gimana. Aku dalam setahun ke depan apa yang aku lakukan. Aku kasih contoh dream board salah satu leaderku. Nah ini contoh dream board yang salah satu leaderku bikin. Sebenarnya ada banyak yang lain, cuma aku pilih ini. Jadi kayak gini contohnya. Dream board online, yes. Burai, ini nggak gampang loh. Artinya gini, mengajak core team bikin ini pakai timeline gitu kan, mengidentifikasi, mendefinisikan maunya gue apa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Gimana caranya ngajakin, ngebujukin, apa tekniknya? Biasa sih aku bikin duluan gitu. Aku kasih contoh dan aku juga aku informasikan mereka ketika kamu menjalankan bisnis kan it means kamu sudah punya setidaknya kayak mimpi-mimpi gitu loh. Oke, ketika aku mendapatkan komisi gaji bulan ini, aku mau ini gaji mau diapain aja gitu loh. Begitu pula dengan setahun ke depan, aku rasa semua manusia pasti punya plan ya Bu ya dalam hidup gitu. Aku setahun ke depan mau ngapain sih gitu. Tapi mungkin jarang orang yang memvisualisasikan mimpi mereka seperti ini gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa dimulai, mungkin yang sudah menjalankan itu bagus banget karena aku juga bikin dream board dan aku taruh di screensaver laptop. So everyday aku mantengin gitu loh. Oke, aduh, apalagi yang belum. Gitu. Jadi aku tahu, oke, aku mimpiku yang pertama ini sudah checklist, alhamdulillah. Yang kedua checklist gitu. Jadi aku memberikan contoh ke mereka ya teman-teman. Oke, kamu mau apa nih? Misalnya aku mau naik star mere. Oke, kita bikin aja nggak apa-apa, minggu 2 bulan ke depan kamu naik star. As simple as that deh. Terus kalau kamu star, kira-kira kan komisi kamu sekian nih gitu. Mau dibeliin apa sih gitu. Dan kalau sekian per bulan setahun berapa gitu. Kan tinggal dihitung kira-kira kebelinya apa sih gitu. Soalnya mereka, nah yang aku contoh ini namanya Mbak Ayu Tari, dia alhamdulillah bulan lalu itu dia naik, bulan Juli dia naik gold. So look at this, di sini dia ketika akhir tahun lalu, awal tahun 2021 dia bikin ini, dia bilang dia mau up rank ke gold itu Desember 2021. And then alhamdulillah dengan maximum effort, bulan Juli kemarin dia udah gold loh. Dan I was so amazed. Wah, ini aku berarti maju loh. Dan aku baru buka-buka lagi, aku baru buka-buka ini, ternyata maju hampir 6 bulan. Dream come true-nya tuh maju 6 bulan. Terus having a house, aku tahu banget kebetulan alhamdulillah, jadi semua dream board timku yang udah pada disubmit ke aku, itu aku save Bu, dan aku ingetin satu-satu. Fungsinya apa? Aku ingetin satu-satu. Penting banget kalian ingetin dream orang gitu loh. Penting kalau aku. Jadi kalau mereka lagi ngedrop, aku tinggal sentil dikit aja. Kamu katanya punya rumah. Kalau kamu selalu kayak gini, pace-nya kapan punya rumah dong? Bener gak? Ada yang mau naik hajiin ibu bapaknya. Oke, kalau naik haji itu kan butuh duit berapa gitu. Itu means kamu harus nabung sekian uang untuk kamu bisa mencapai naikin mama papa kamu haji. Kalau butuh uang sekian, it means rank kamu harus ini kira-kira gitu loh. That's why. Jadi itu buat sentilan. Dream board ini kalau aku mengingatkan, jadi aku buat sentilan. Dia having a house on April itu kayaknya dia lebih awal deh. Kemarin tuh akhirnya dia kayaknya bulan apa ya Mbak Tari, kayak Maret gitu dia udah punya rumah. Dan beneran gitu. Dia pindah, aku sampai, kamu beneran? Iya beneran Pak, alhamdulillah aku udah pindah rumah segala macam, hasil aku DP, aku dari nabung yang living segala macam. It was aku bener-bener kayak, ya Allah, alhamdulillah, aku seneng banget gitu. Terus apalagi ya, dia growth community-nya dia growth banget, dia benar-benar
apa yang dia mauin di sini 2000 OGV increase per month, aku rasa lebih gitu loh. Jadi semua yang divisualisasikan dari otak, dari kepala kita ini, divisualisasikan dalam dream board dan dilihat setiap hari, dipikirkan, dimaknai, diresapi, dijalankan. Jangan cuma dipelototin doang ya Bu ya, nggak akan kejadian gitu loh. Jadi dijalanin, maksimum effort, lakukan semua, belajar dan belajar terus dari semua, banyak banget toolsnya ya Bu, dari YL sering kasih training, upline kita ngasih training, kita juga bikin training, whatever, banyak banget source yang bisa kita gunakan di Young Living. Which is aku sangat bersyukur bisa berada di komunitas Young Living Indonesia. Kalau di-compare sama perusahaan lain, ilmunya tuh nggak sebanyak kita gitu loh. Mereka tuh kayak dicemplungin aja gitu kan. Oke, lu jualan aja deh gitu loh. Tapi yang living itu benar-benar kita tuh dikasih, kita mau fighting, kita mau berantem, kita dikasih peluru nih, kita dikasih senjata untuk kita tuh bisa menang gitu loh, mencapai goals kita. Which is itu keren banget, Bu Indri. Thank you loh, Bu Indri. Yang keren Bu Ray dan tim dong, bukan aku. Aku kayak teman-teman yang ada di kolom chat nih, merinding disco ya, selain suasana di luar syahdu dan sendu, mendung gitu ya. Tapi merinding diskonya, iya gitu. Super merinding. Artinya begini, Bu Ray barusan menyampaikan dengan sangat jelas ya sesuatu yang ada di kepala kita ketika divisualisasikan, kemudian kita sebut setiap hari dan membuat semua orang yang kita kenal tahu, gue punya dream board, gue mau jadi gold di Desember 2021. Dan kita tahu, mungkin suami atau istri kita tahu, ya kan? Semua keluarga tahu, gue mau jadi gold Desember 2021, maka alam semesta akan bekerja sama untuk mewujudkan itu semua, yes? Artinya, ada masih banyak mungkin yang mempertanyakan apaan sih dream board, kayak main-main aja, ya kan? Ada banyak orang yang masih mempertanyakan fungsinya, tapi ketika ada banyak orang seperti Bu Ray dan teman-teman satu tim membuktikan bahwa ini nggak main-main loh, ketika mengafirmasi diri, kemudian dipandang lagi, disebut lagi, dimention lagi, dan membuat semua orang tahu, oh itu ya Nawirah Rebadan atau siapapun ya kan, ini punya timnya Ibu ya, pengen jadi goal di 2021. Semua orang mention, dan kuping kita sekali lagi menangkap vibrasi kata-kata itu ya kan, itu ibarat doa yang diulang-ulang gitu kan. Jadi yang namanya mengayuh sepeda itu kan harus dikayuh ya, sama dengan doa itu ibarat mengayuh sepeda, dikayuh terus sampailah kita di tujuan yang kita tuju gitu. Oke, ini ada banyak yang inspired by you, Ibu Ray. Jadi artinya gak main-main ya. Semoga semua dapat banyak daging segar yang siap dimasak rendang hari ini. Ya, Amin. ujungnya rendang. Mari kita lanjut, Bu Ray. Artinya ini baru satu sesi ya dari 4 sesi yang kita sediakan untuk teman-teman. Pastikan selalu dapat sesuatu dari para leader kita, dan di kesempatan di bulan ini dari para gold leader kita. Bayangin, gold leader kita bicara, setahun ke depan kita bisa bayangin sih kakak-kakak leader ini bakal apa ranknya. Dan tadi katanya mau platinum bulan ini, insya Allah. Amin. Ya Bu, jadi teman-teman sekali lagi, ini bukan mamer ya. Jadi ketika aku bikin ini, aku ngajakin teman-teman aku bilang, ini kita bukan ria, kita bukan mamer, kita mau ngapain, tapi adalah ketika kita bikin dream board dan dikirim ke grup, itu kan semua mengaminkan ya Bu ya. Kita aminin tuh, kita biasanya gitu amin gitu, kita suka mengaminkan sama-sama. Itu kan jadi terpacu ya, alhamdulillah, oke, bismillah nih, aku semangat untuk menjalankan ini gitu lah. Jadi itu salah satu bantuan doa juga kan Bu dari teman-teman. Jadi bukan mamer ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Iya, ria itu tergantung niat ya. Artinya kalau niatnya pamer ya pasti jadinya pamer. Tapi kalau buat inspirasi, memotivasi, mengedukasi, pahala yang dapat, ya kan? Benar, amin, insya Allah. Benar, insya Allah. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngikut, mungkin bisa coba-cobalah, itu oke. Walaupun udah tinggal, ini kan bulan apa sih, September ya. Bikin aja dream board 5 bulan ke belakang tuh kira-kira mau ngapain sih, apa sih yang mau kalian kejar gitu. Dan ini temanku masih tetap ngejar dia sampai akhir tahun. Oke, jadi masih ada beberapa dream board yang memang belum terkabul, tapi insya Allah kita aminkan sama-sama juga yuk. Amin ya Allah, sekencang amin sholat Jumat nih. Biar amin. Mbak Tari nih lagi nonton juga dia. Oke, aku lanjut next. Setelah kita bikin dream board,
kita create team culture. Oke, team culture. So team culture itu lebih kayak ke kebiasaan apa sih, kayak budaya apa sih yang mau kamu tanamkan di tim kamu gitu loh. Kalau aku jujur, aku selalu diskusi bersama, itu aku pasti Bu, aku tidak akan memutuskan segala-segala sendiri. Aku selalu diskusi bersama, aku libatkan tim dalam semua keputusan. Walaupun aku sudah tahu kira-kira apa, tapi aku akan tetap taruh ke tim untuk aku mengetahui sisi pandang mereka itu seperti apa. Mungkin kan kita punya sisi pandang yang berbeda ya Bu, kan beda kepala pasti beda isi, beda ide, beda pemahaman segala macam. That's why pentingnya kita untuk melibatkan tim. Mungkin ada sesuatu yang nggak kepikiran di kita, tapi teman kita mikirin gitu loh, dan kita bisa dijadiin satu, jadi sesuatu yang oke gitu loh. Jadi jangan pernah mau solo karir, kalian kan ini kan teamwork ya, jadi jangan solo karir ya, memang kalian harus ajak tim kalian. Terus kumpulin ide-ide kreatif gitu loh. Kira-kira kita mau ngapain lagi ya? Which is I'm sure teman-teman juga pasti udah melakukan ini, ngumpulin ide-ide kreatif dari beberapa kepala, dari banyak kepala, sampai melahirkan ide yang paling oke yang bisa diberikan kepada tim-tim di bawahnya gitu loh. Terus adil ke semua leader sesuai dengan kebutuhan. Ini banyak dramanya loh Bu soal keadilan. Banyak banget, karena banyak leader yang udah saling kenal pun masih merasa kayaknya dia kayaknya gue nggak diperhatiin deh gitu. Kok kayaknya dia lebih ke si A sih, aku enggak gitu. Itu banyak Bu. Padahal sebenarnya bukan nggak adil, tapi lebih ke adilnya itu sesuai kebutuhan. Mungkin kita tidak memperhatikan dia 100% karena kita memang melihat dia memang sudah capable gitu. You are capable enough, so you don't need lu nggak butuh tambahan dari aku nih, kecuali kalau misalnya if you have any problem atau punya sesuatu yang emang perlu didiskusikan, I'm here gitu lah, anytime, anywhere, mau ketemu, mau ngobrol, ayo gitu. Tapi bukan berarti aku tidak perhatikan dia, tapi more tuh you are capable enough gitu loh. Udah bagus, udah keren banget. So tinggal jalanin aja nih, tinggal jalan. Sementara fokus kita lagi kasih leader yang B ini, karena leader B lagi membutuhkan perhatian lebih karena mungkin timnya lagi drop atau apa gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman tadi ingat seperti aku bilang maturity yang tadi awal, karena apa? Kalau kamu mature enough, kamu bisa menerima itu in a positive way. Oh oke, aku nggak terlalu ini karena emang aku udah bisa sih gitu. Karena emang aku udah bisa jalan sendiri sih. So aku nggak perlu kayak anak kecil yang harus ditatah-tatah. Aku udah bisa jalan sih gitu loh. Mungkin leaderku lagi natahin yang lain gitu loh. Jadi pemikirannya memang harus terbuka. You have to have a big heart, pemikiran yang positif untuk bisa menerima semua sesuatu yang terlihat negatif tapi bisa diterima. Oh oke, sudut pandangnya di turn ke yang in a positive way gitu loh. Jadi hidup juga jadi tenang ya Bu, ngejalanin bisnis enak karena hati kita pun nggak ada yang unek-unek nih. Biasanya kan gitu ya, kesel gitu. Nggak apa-apa kesel-kesel dikit, buang sampah tapi pada tempatnya teman-teman. Ngobrolnya ke orang-orang yang memang seharusnya gitu loh. Jadi tidak bikin ngedown semua gitu loh. Jadi teman-teman jadi adil ke semua leader sesuai kebutuhan. Itu penting. Kalau kata millennials unc banget ini ya. Jadi no baper-baper life. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita sepakat banget. Ini berlaku dalam setiap aspek kehidupan. Gak cuman kehidupan sebagai business builder yang living loh kakak-kakak sekalian. Artinya suka atau tidak suka, challenge terbesarnya nanti memang adalah drama-drama antar tim, ya kan? Nggak akan jauh dan kapabilitas dan kapasitasnya kakak-kakak leader akan diuji justru di field yang itu. Karena kalau produk itu dipikirin sama corporate, sistem down komplain ke corporate. Yes. Kan? Jadi tapi managing people-nya ini adalah part terbesar yang menentukan perjalanan kita. Kalaupun ada batu-batu besar atau batu-batu kecil, seberapa matang leadership seseorang akan menentukan batu besar batu kecilnya akan jadi hikmah atau berkah. Benar. Kita yang menentukan. Uncu-uncu banget nggak sih? Benar Bu. Jadi sudut pandang kita lah yang menentukan ya Bu ya, penting. Yes. Terus juga aku ada jadwal silaturahmi rutin, jadi bukan cuma ketemu buat ngobrolin oil, buat ngobrolin bisnis, tapi silaturahmi rutin aja Bu. Aku suka bikin kayak ngopi-ngopi sore yuk kita apa gitu. Terus terakhir aku beberapa bulan yang lalu aku piknik sama leader-leaderku, sama core timku, tapi ajak anak dan suami-suaminya. Maksudnya suaminya satu ya Bu, satu orang. Ajak anak dan suaminya. Yes. Mereka
kita pikirin juga sama tim. Waktu itu aku pikirin sama silver leaderku, kita bikin apa nih yang seru nih, kita piknik. Oke, kita piknik, kita cari yang outdoor karena lagi corona kan, biar bisa jemuran juga apa-apa gitu. Jadi terus seru-seruan aja gitu loh. Jadi nggak melulu soal bisnis gitu. Kita kan harus membangun bonding ya satu sama lain gitu loh, biar semakin erat gitu loh. Jadi bisa mempertemukan yang tadinya nggak kenal jadi tadinya mungkin dia leader baru aku nih, aku nggak terlalu kenal, tapi dengan bonding seperti itu sering-sering jadi lebih cepet effort yang tadi aku bilang, effort saling mengenal itu akan lebih cepet kalau misalnya sering silaturahmi gitu. Mungkin saat ini agak-agak terbentur sama kondisi corona segala macam, but don't worry gitu loh, mudah-mudahan semuanya segera over soon, so kita bisa lebih sering lagi silaturahmi ya teman-teman gitu loh. Tapi mungkin untuk saat ini bisa nyari-nyari yang outdoor, ngopi-ngopi cantik sore-sore, nggak usah banyak-banyak lah, 5-6 orang yang korpor gitu kan. Jadinya bisa saling sharing satu sama lain gitu loh. Dan ingat jangan cuma ngomongin bisnis, karena orang males, aduh ketemu ngomongin bisnis lagi yang lain dong gitu loh. Apalah ngomongin sesuatu yang bikin happy gitu, yang bikin kalian tuh jadi nggak kelihatan kayak you need me for business, you only need me for business gitu loh, nggak kayak gitu. Dan jangan lupa karena kalian berteman bukan cuman di soal bisnis, ya seperti kayak misalnya ada yang sakit ya kita kasih sesuatu kasih support, kasih misalnya anaknya masuk sekolah, kasih congratulate whatever, kasih love di icon love di IG-nya, say something nice, tapi you mean it gitu, from the heart gitu, tulus gitu. Orang akan tahu ya, oh benar berarti leader aku ini memang tulus gitu. Dia memang berteman sama aku bukan karena bisnis gitu loh. Memang karena kita mau menjalin silaturahmi gitu loh. Jadi please teman-teman jangan ngerasa nggak penting banget sih gue nge-love foto dia lagi sama suaminya, misalnya lagi sama anak-anaknya. Why not gitu loh, it's okay. Misalnya dia lagi liburan, selamat liburan ya, jangan lupa ya pulang oleh-oleh atau apa ya, sekedar basa-basi seperti itu kan, tapi kan iya siap gitu loh, happy gitu loh orang. Jadi nggak basa-basi yang busuk gitu loh, maksudnya yang bener-bener mean it from your heart gitu loh, kelihatan tulus gitu loh. Terus juga memberikan full empowerment. Full empowerment adalah yang aku maksud kayak tadi aku udah bahas, ketika suatu tim core tim di bawah kamu sudah jalan, sudah mandiri, sudah oke gitu. Kamu berikan mereka full empowerment, terutama untuk tim leader di bawah kamu yang core timnya persis kan. Kamu kasih dia empowerment, kasih dia project, kasih dia sesuatu agar dia shining gitu loh. Atau mungkin kita jangan terlalu mengintervensi gitu. Jangan terlalu mengintervensi organisasi mereka. Let them grow, let them menjalankan organisasi sendiri dengan cara mereka gitu loh. Karena ketika kita sudah memberikan contoh yang oke, mereka pasti akan menduplikasi itu ke tim di bawahnya. So you just need mempercayai kamu cuma butuh untuk memberikan mereka kepercayaan untuk menjalankan dan memanage timnya Bu dan organisasinya gitu loh. Supaya leadernya ngerasa dihargain sama kita gitu loh. Jangan dikit-dikit maksudnya intervensi adalah kamu langsung turun ke bawah, langsung dari kamu melengkapi ini leadernya, kamu langsung koreksi orang-orang di bawahnya gitu. Paling nggak kamu ngobrol dulu nih sama leader ini, si ini kayaknya gini deh, lu nggak mau ngobrolin ke dia gitu. Ayo boleh deh Mbak, kita ngobrol sama-sama apa gitu. Jadi leadernya juga merasa dihargain gitu. Kenapa pentingnya kayak gitu? Karena ketika orang merasa dihargai sama kita, mereka they will give their best. Mereka akan memberikan kinerja kerja yang terbaik gitu. Karena mereka happy. Aku happy, aku nggak ada unek-unek di hati. Kenapa sih kok anak gue ke dia mulu? Sering tuh Bu kayak gitu Bu. Drama, kenapa sih kok anak aku kok loncatnya ke dia mulu gitu. Ya udah, just have a big heart. Kita mungkin bisa kayak ngomong, oke, mungkin memang ada sesuatu yang harus aku pelajari dari dia. Dan you go learn with orang-orang yang emang tadi selalu lari ke dia. Mbak, apa sih tipsnya apa sih supaya kamu tuh bisa begini gitu. Jadi sebagai leader pun tetap harus belajar, jangan merasa pintar, terus belajar. Ketika kamu mau suruh anak kamu menduplikasi A, B, C, Z, A, B, C, kamu harus bisa udah sampai A sampai Z gitu. Jadi jangan pernah merasa cepat pinter, jangan pernah merasa puas. Terus juga harus punya hati yang besar untuk bisa menerima di organisasi isi ibu-ibu semua, mostly like 90% of ibu-ibu ya. So tadi ibu bilang harusnya no baper-baper club. Jadi harus punya maturity, balik lagi kedewasaan yang maksimal untuk bisa menerima sesuatu itu dengan positif gitu loh. Kalau emang ada kurang,
tanya, aku boleh tahu nggak? Kamu kemarin nanya ke si Mbak ini aja, apa sih yang kamu tanya? Tanya aja gitu. Kamu bahas apa sih? Gitu loh. Kamu bahas apa sih sama Mbak itu? Oh, aku bahas soal ini, soal ini, soal ini. Oh, oke. Berarti besok aku mau ikutan dong kalau misalnya ada pembahasan itu. Just, ya udah gitu loh, nggak usah diunek-unek dalam hati. Aku kesel, kenapa dia ke situ mulu gitu loh. Ya nggak kelar-kelar dong, Bu, masalahnya. Bener gak, Bu? Bener. Talk gitu loh. Ngobrol aja. Ngobrol itu emang pintu dari segala macam gitu loh. Komunikasi itu penting banget. Jadi ngobrol aja teman-teman. Lo ngobrolin apa sih gitu loh? Apa sih yang dibahas gitu loh? Mau dong ikutan segala macam. Tapi yang lebih penting adalah leader yang di atasnya gitu loh. Ketika kamu menerima anak-anak cucu-cucu di bawah kamu, misalnya ada sesuatu yang penting banget, really urgent, kamu udah sempat ngobrol belum sama si ini? Tanyain aja gitu. Kamu udah sempat acknowledge belum si ini, udah tahu belum nih gitu loh. Jangan sampai leader yang khusus di atas kamu malah justru nggak tahu apa-apa, aku yang lebih tahu gitu loh. Kan kasihan juga Bu, leadernya pasti akan merasa tidak dihargai gitu. Ya, feel left behind ya, itu biasanya kalau menurut pengamatan aku 15 tahun di industri ini, feel left behind itu yang biasanya ketika tidak dikomunikasikan, kita nggak pernah tahu, ternyata cuma karena lupa. Terus karena apa ya, ada perbedaan waktu. Iya, aku sebenarnya mau ngobrol, kan kita janjian mau ketemu hari Sabtu ya. Padahal Sabtu mau ketemu tapi udah tercetus di sini hari Selasa. Jadi seolah-olah left behind, padahal enggak gitu. Jadi dan ini juga berlaku di semua aspek kehidupan ya, di rumah, kayak aku kan di korporat gitu kan. Itu juga apalagi sekarang gitu kan. Jadi selisih-selisih waktu itu sometimes membuat kita oh ya si A belum, oh ya si B belum tahu, oh ya si C belum terupdate gitu. Jadi ini hal yang akan sangat bisa dimaklumi ketika dikomunikasikan. Dan ya sepertinya kultur nggak enakan, takut salah paham, ini mesti dipinggirin dengan niat baik, memang ingin berkomunikasi dan fact finding yang sebenarnya apa yang terjadi, membuat tidur dan makan lebih enak nggak sih? Benar banget. Dan sayangnya banyak banget loh Bu orang yang jadi demotivasi karena feel left behind itu Bu. Kan kasihan ya, maksudnya sebenarnya kan cuma karena salah paham ya tadi ya. Lupa apa, tapi banyak yang demotivasi karena itu, jadi aku malas jadinya karena dia gini. Padahal sebenarnya harusnya coba dikomunikasikan aja gitu loh. Yes. Semakin terang benderang ya hari ini, walaupun di luar syahdu dan sendu, kakak-kakak jangan tidur siang semua atau saking terseponanya sama Ibu Raya nih. Boleh tepuk tangan virtual atau love atau apa gitu di kolom chat ya, apapun. Nah kita mau tahu, kece udah pasti ya. Terpesona, memang terpesona, syukur alhamdulillah ya kalau terpesona. Saya pikir tadi pada tidur siang sementara kita berdua ngobrol di sini. Seru begini. Oke, thank you responnya. Mau cek ombak aja. Thank you loh ya, udah bela-belain kasih respon. Kita lanjut, Bu Rai. Ya. Nah, tadi setelah kita memberikan full empowerment, kepercayaan kepada leader core di bawah kita, jangan lupa kita tetap harus helikopter view nih buat sama leader yang memang udah mandiri ya Bu ya. Penting karena ya itu tadi, ketika mereka menghadapi masalah kita langsung cepet nih kelihatan kan, kayak tim kamu ngedrop nih OGV-nya, ada apa ya gitu, ada sesuatu yang bisa aku bantu atau apa, gimana sih ini, gimana sih itu gitu, berdiskusi gitu. Jadi helikopter view itu penting banget. Tapi buat teman-teman yang memang melihat leadernya belum bisa dilepas, jangan helikopter view, kalian memang masih harus terlibat secara langsung gitu loh untuk nge-grow mereka, untuk bimbing, kasih arahan, kalau perlu daily gitu loh, mereka harus berkomunikasi. Jadi helikopter view ini berlaku untuk leader kalian yang memang sudah mandiri. Jadi jangan sampai leader yang masih baru kalian udah helikopter view, kasihan nanti dia bingung mau gimana, mau kemana kan. Gitu. Terus terakhir duplikasi. Kita tahu lah bisnis kita ini kan memang sistemnya copy paste ya Bu ya, apa yang kita lakukan, ya itu juga kalau memang baik itu yang kita paste ke downline di bawah kita, leader-leader di bawah kita gitu. Jadi teman-teman boleh menduplikasi apapun kebaikan yang teman-teman terima dari komunitas, dari manapun, lalu bisa di paste, dijalankan ke leader-leader di bawah kalian gitu. Tapi kalau misalnya dirasa memang kayaknya kepemimpinan dia tuh aku nggak cocok caranya, aku punya cara kepemimpinan yang seperti ini gitu, dan jalankan. Kalau misalnya memang menurut kamu cara kamu lebih oke, it's okay gitu loh, karena kan beda orang pasti beda cara memimpin ya Bu ya. Yes.
Benar, beda-beda banget. Gitu. So far itu sih Ibu sharing aku. Terus terakhir apa ya? Ya, sambil menunggu Burai ganti slide, kakak-kakak yang ingin bertanya boleh drop di kolom chat ya. Jangan saking terpesonanya tidak memanfaatkan kesempatan bertanya ini sebaik-baiknya loh. Oke. So, teman-teman yang mau tanya silakan, mungkin yang mau sharing juga boleh. So, kalau menurut aku duplikasi itu adalah tadi, if your action inspired others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader gitu. Jadi jangan merasa aku masih baru deh, aku masih anak bawang banget nih, baru berapa bulan. Jangan berpikir seperti itu. Tapi ketika kamu sudah bisa menginspire teman-teman di bawah kamu, terus teman kamu jadi semangat untuk melakukan lebih, bermimpi lebih jauh dan melaksanakan mimpi itu, menggapai mimpi itu gitu. Ada action plan untuk menggapai mimpi itu karena kamu gitu, karena leadership kamu, it means that you are a leader gitu. So congratulations buat teman-teman yang sudah sampai tahap itu. Buat teman-teman yang belum sampai tahap itu, it's okay. Belajar terus, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa sudah pintar, jangan pernah merasa kalau ini tuh udah cukup gitu loh. Kayak aku udah cukup di ilmuku gitu loh. Karena masih banyak banget di Young Living yang harus kalian pelajari, banyak banget produk-produk lain yang produk-produk baru yang harus dipelajari, yang harus diedukasi ke tim member kalian segala macam. Jadi so please never say enough because it's not enough yet. Gitu Bu Indri. Oke, boleh ada tepuk tangan virtual nggak kakak teman-teman sekalian? Ya, tepuk tangan virtual untuk Ibu Nawira Rewadan yang sudah bersedia share real experience yang nggak bisa ditemukan di buku manapun. Bukunya nanti Ibu Ra yang tulis sendiri. Artinya vibes itu penting banget ya. Pertama kali saya ketemu Bu Rai, pertama kali bener-bener pertama kali itu vibes-nya dia humble banget beliau ini, humble banget. Tapi apa yang disampaikan hari ini lihat ya, semua bisa ngerasain ya manfaatnya, kemudian bisa merasakan ada banyak hal-hal baik yang bisa diambil, kemudian walk the talk, tadi ada yang komen, terus tim beliau yang sudah bikin dream board juga beberapa tadi declare ada banyak hal yang di dream board-nya sudah terpenuhi gitu ya, baik itu achieve rank, ada yang sudah beli rumah sesuai yang ada di dream board-nya. Luar biasa the power of dream board ini. Nah, tentunya dream board nggak bisa cuman sekedar dibuat. Tadi juga Mbak Rea bilang ada action plan yang nyata, ada timeline yang jelas. Jadi kalau kita sering mendengar, aduh gue masuk Young Living tuh bareng sama dia, tapi dia udah silver, gue masih senior star. So kita punya comparative study ya, kita punya sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tujuan baik tentunya. Oh ternyata si X melakukan A, B, C, D, sementara gue baru melakukan A sama B aja gitu. Jadi ketahuan kenapa yang satu lebih cepat, sementara saya masih jalan di tempat, misalnya seperti itu. Jadi bahkan terhadap upline ya, di sini saya lihat ada kakak-kakak gold lain, kakak-kakak platinum, kakak-kakak diamond. Saya yakin dan percaya bahwa dari segi rentang waktu, dari segi durasi, pencapaian gold setiap leader juga sangat variatif, tergantung banyak hal. Nanti next, ya kan, kakak-kakak yang sudah gold, nanti achieve platinum atau achieve diamond, kita nggak pernah tahu, we never know. Timeline-nya mungkin bisa lebih cepat, most likely bisa lebih cepat karena mentornya udah banyak sekarang, ya kan? Mentor platinum dan mentor diamond-nya udah banyak sekarang, nggak kayak 4 tahun yang lalu, Bu Rai. Ya, alhamdulillah salah satu keuntungan melakukan bisnis yang living adalah kita nggak perlu kalau bahasa kampungnya Bu Rai, no need to reinvented the wheel. Jadi artinya nggak perlu cari-cari tahu cara-caranya, metode-metodenya, hacks-nya, semua leader kita udah punya. Mereka yang akan turunkan ilmu-ilmu kanuragan itu kepada kita semua. Nah, kalau udah di-share ilmunya, kakak-kakak sekalian, tinggal dilakuin. Jangan nanti udah di-share, denger doang, tapi nggak dilakuin, gone with the wind. Ya kan, cita-citanya dream board-nya cuma jadi koleksi di diary doang. Sayang banget kalau itu yang terjadi. Oke? Sambil, boleh minum dulu sambil kita scroll pertanyaan. Oke, di sini banyak yang inspired by Bu Rai, kemudian banyak yang termotivasi udah pasti. Nah, ini pertanyaan manusiawi banget.
dari Ibu Lili Anggraini. Selayaknya kehidupan ini ada masa pasang dan surut, ya kayak bulan, ada masa hilang dan masa purnama. Mau tanya, apakah pernah Bu Raya merasa lelah gitu ya saat menjalani bisnis yang living? Kalau jawabannya iya, terus gimana mengatasi kelelahan itu? Silakan Bu Raya. Oke, pastilah ya semua manusia itu pasti kan ngerasa di titik kayak, aduh kayaknya lagi enggak nih, lagi capek nih, lagi apa. Biasanya itu muncul kalau lagi ada masalah-masalah yang lain nih yang ke-distract gitu loh, yang nge-distract kita untuk nggak bisa fokus gitu loh. Kalau aku sih, aku selalu bilang juga ke timku, if you wanna take a rest, it's okay, nggak apa-apa. Tapi don't stop gitu loh. Jangan, kamu istirahat nggak apa-apa, tapi kamu sambil jalan perlahan gitu loh. Karena kalau kamu stop, kayak kamu mau nanjak nih, kamu stop, itu kamu butuh power 100% lagi ketika kamu mau mulai. But ketika kamu mau lagi nanjak tapi kamu jalannya pelan gitu loh, kamu mau agak cepat sedikit juga tidak perlu butuh dari nol gitu loh. Karena kamu sambil jalan kan gitu. Jadi it's okay if you wanna take a rest, it's okay karena everyone need to take a rest gitu loh. Butuh their me time, butuh mereka seharian atau 2 hari, 3 hari, seminggu untuk mereka fokus dulu ke hal lain. Mungkin kan banyak yang namanya manusia, kita hidup pasti punya dong masalah-masalah lain yang memang membutuhkan 100% konsentrasi kita. It's okay gitu loh, tapi tetap jangan dilupain nih, jangan berhenti 100%. Kamu kan udah terlanjur punya leader. Nggak mungkin dong ditinggalin banget kan leadernya gitu loh, sebulan. Oke, aku vakumnya sebulan, baik. Nggak bisa kayak gitu kan gitu loh. Tetap harus ada sesuatu hal yang harus kamu hand over. Mungkin kayak misalnya, sorry aku agak slow rest ya, kayak berapa hari ke depan. Mungkin kalau misalnya ada masalah apa, it's okay chat, nanti tetap aku jawab, tapi mungkin agak telat gitu. Jadi slowing down, not stop. Dan biasanya kalau aku slowing down, aku nggak terlalu butuh effort banyak untuk aku bangkit. Dan biasanya ketika aku habis ngedrop gitu, aku akan bangkit lebih semangat lagi daripada sebelumnya. Karena aku udah recharge nih. Ibarat handphone aku udah kena charge nih. 3 hari aku istirahat dan I will start lebih semangat lagi, I will jump higher gitu loh. Kalau itu sih yang aku lakuin sih Bu gitu. So it's okay take rest gitu loh, tapi jangan stop. Tuh, jadi beda ya. Take a rest sama stop itu beda jauh loh kakak-kakak sekalian. Jadi ibaratnya ke Bandung, masuk ke rest area, wajar dong bio break gitu ya. Jadi ketika kita lelah itu juga bio break sebenarnya. Terus lanjut lagi ke Bandungnya. Gitu kan. Jadi bukan berarti selama-lamanya ada di rest area itu. Nggak nyampe-nyampe ke Bandungnya. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, satu pertanyaan lagi dulu. Saya bacakan dari Kakak Eka Agresiati. Gimana caranya mempertahankan red IR di tim kita? Jadi artinya salah satu kunci supaya OGV, kita punya bayangan OGV di minggu pertama, minggu kedua udah berapa, terus mengajarkan hal yang sama, menduplikasikan hal yang sama kepada tim kita, itu kan salah satu indikatornya adalah IR rate, ya kan? Gimana caranya mempertahankan itu? Atau dibangun dari awal habit IR ini seperti apa agar IR rate-nya bagus ke depannya? Silakan Bu Raya. Oke, basically jujur sih rate IR itu memang suatu hal yang PR ya, jadi pasti semua tim itu akan ada plus dan minusnya gitu loh ya. Ada yang enrollment-nya bagus tapi rate IR-nya rendah, ada yang rate IR-nya bagus tapi enrollment-nya rendah gitu. Which is itu memang PR dari masing-masing tim untuk gimana caranya ngebalance supaya semuanya bagus ya Bu ya. Kalau biasanya rate IR, jujur kalau aku pun masih PR rate. Timku enrollment-nya bagus banget. Timku tuh bisa enrollment-nya bagus tapi rate IR-nya emang nggak seoke rate IR tidak seoke enrollment. Tapi aku terus berusaha untuk kasih apa ya, bikin paket lah gitu. Dan itu pun juga aku disupport oleh leader-leaderku, leader di atasku, apain-apainku kayak CFV bikin paket, CFV, Cimar bikin paket untuk IR ini ya, IR yang untuk ide IR kamu apa gitu. Itu yang kita share ke grup edukasi juga, share ke leader-leader juga untuk mereka tuh mungkin kan banyak juga yang mereka bingung nih mau IR apa. Bingung mau IR pakai uang apa gitu loh. That's why yang mungkin menurut aku rate IR itu rendahnya ada
mungkin memang leadernya IR semua, tapi mungkin membernya tidak terlalu banyak yang IR. That's why mungkin kita butuh effort untuk kayak kita kasih ide, mereka tuh beli paket apa sih, terus diedukasi oil-oil yang memang bukan hanya PEP aja gitu. Jadi mereka ada keinginan untuk belanja selain PEP gitu loh. Kadang-kadang kan mereka nanya, untuk ini tuh ada gak oilnya di PEP gitu loh. Sebisa mungkin kita memang bisa ngebantu mereka sih untuk meminimalisir mereka supaya PP itu kepake banget, tapi nggak ada salahnya juga kita bisa suggest, mengedukasi untuk pakai oil selain PP supaya mereka juga ada keinginan belanja kan, ada demand untuk belanja dan automatically kita akan edukasi mereka untuk IR. Balik lagi ke edukasi sih, dikasih tahu ke diedukasi ke membernya keuntungan IR tuh apa aja gitu loh. Tapi memang ini effort sih Bu, ini effort banget untuk create IR, tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita terus konsisten mengedukasi tentang essential rewards, konsisten untuk tetap sharing ide-ide IR tuh mau apa aja, konsisten untuk sharing edukasi oil selain PEP, pasti insya Allah ada aja lah pasti gitu. Yang penting kitanya konsisten aja sih. Oke, kalau gitu kita tanya balik nih ya, tadi sama Kakak Eka, sebesar apa effort di timnya dan komunitasnya untuk mempersembahkan edukasi terbaik dan lengkap terkait dengan produk. Jadi nanti akan terjawab, oh ternyata angka IR rendah karena saya masih bicara tentang oil PEP saja misalnya. Berarti saya butuh support dari upline saya, dari enroller saya untuk materi edukasi, atau enroller saya dulu deh yang bikin kelas, saya hadir di situ, saya dengar, saya nanti copy paste caranya, metodenya, bahkan sampai PPT-nya. Boleh-boleh aja kan dengan cara seperti itu. Jadi tadi yang seperti saya bilang, research untuk belajar di yang living ini benar-benar unlimited, kita bisa belajar dari siapa aja. Oke, tanpa ada batasan, bahkan kita bisa lintas komunitas, ya kan? Oke, kita masuk kuis dulu sebelum nanti menjawab lagi 1-2 pertanyaan terpilih. Ibu Rai boleh bacakan pertanyaannya, teman-teman. Rules-nya adalah ketikkan nama, nomor ID, dan jawaban. Jadi nanti Kakak Lisa akan mulai mengetikkan quiz start, ya kan? Jawaban setelah tulisan dari Kakak Lisa quiz start itu yang akan dipilih satu pemenang. Kemudian nanti saya akan bilang quiz end. Nah, akan ada tulisan juga dari Kakak Lisa quiz end. Nanti sambil menunggu pemenangnya, kita bisa jawab 1-2 pertanyaan lagi. Pertanyaannya tentunya relate sama materi yang barusan disampaikan untuk mengukur apakah materi hari ini bikin kita semua merasa unch gitu ya. Tadi banyak yang bilang terpesona, banyak yang bilang inspired. Mari kita ukur. Oke. Nah, pertanyaannya akan disampaikan langsung oleh Ibu Rai. Nanti jangan dijawab dulu. Tunggu. Hadiahnya apa dulu? Oh iya, hadiahnya essential oil 15 ml lemon ya untuk satu pemenang. Oke, semangat pastinya. Formatnya nama, nomor ID, jawaban, dan alamat pengiriman akan kita kirimkan sesuai dengan yang tercantum di VO. Itulah kenapa kita minta nomor ID. Jangan salah ketik loh, nanti nyasarnya ke alamat saya. Oke, jadi nanti diketik dalam satu paragraf sekaligus ya, Ibu Lisa. Ini nama, boleh mulai ketik dulu nama sama nomor ID. Jadi ntar ketika udah boleh menjawab, tinggal ketik jawaban. Ih, saya kasih hacks-nya loh ini. Nanti Bu Ayu, pertanyaannya aja belum, ya kan? Oke, kayaknya terlanjur di enter ya. Silakan Bu Rai. Saya mau ingetin teman-teman lagi, Bu Rai, mohon maaf nanti setelah ada tulisan dari Kakak Lisa, quiz start. Boleh di enter jawabannya supaya nggak dianulir. Oke, silakan Bu Rai, pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan 4 people values yang dapat menjadi referensi untuk membangun core team. Sebutkan 4 people values. Ya. Yang tadi ada contohnya buah pepaya itu loh. Udah ngejawab semua. Ini people value ya, teman-teman. Nama, nomor ID, dan jawaban. Sebutkan 4 people value yang dianut oleh komunitasnya Ibu Rai. Oke,
5, 4, 3, 2, 1. Kuis ditutup. Kuis end. Oke, sambil menunggu pemenangnya. Seru ya. Sambil menunggu pemenangnya. Keren loh jawabannya loh. Lengkap ya Allah, teman-teman dengarkan, alhamdulillah. Ya, sambil nanti Kak Lisa pilih jawabannya ya. Pilih pemenang dengan jawaban yang paling tepat dan paling cepat. Kita jawab dulu 1 atau 2 pertanyaan. Kita lihat nanti Kak Lisa butuh waktu berapa lama. Pertanyaan berikutnya datang dari sebentar, ini ke scroll. Dari Ibu Mayang Patiloka. Mbak Raya, tiba-tiba aku ngefans, Masya Allah sharingnya. Mbak Raya, saya baru join bulan Juli, Agustus, September ya, 2 bulan lebih. Sekarang udah capai start. Nah, untuk melangkah lebih maju lagi, apa yang harus saya lakukan di Young Living dalam jangka waktu terdekat ini? Jadi kalau boleh Bu Raya flashback ketika achieve start itu terus ngapain? Gitu kan? Jadi boleh dibantu Kakak Mayangnya. Silakan. Oke, berarti sekarang udah start ya? Ya. Next step adalah senior star kan ya? Yang paling enaknya sih ngejarnya silver bound kan ya teman-teman, itu kan udah tahu nih komisinya kayak gimana. Yang harus kalian lakukan adalah mendouble up your effort, karena star itu kan 500 OGV. Ketika kamu mencapai star itu, kamu enroll-nya berapa nih? Pertama enrollment kan, karena enrollment is our gasoline gitu. Enroll-nya berapa? Misalnya ketika kamu star, kamu enroll 4. It means kalau kamu senior star, kamu kan harus enroll-nya hampir 19. Berat banget dong. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah bulan ini coba bikin list 5-10 orang calon leader yang bisa kalian enroll mau join bersama tim kamu, Mbak. Jadi supaya kamu kerjanya nggak sendirian, karena kalau kamu enroll 19 atau belanja orang kan kalau pengguna banget mungkin belanja 400 PV sudah biasa, tapi kalau kamu baru start biasanya teman-temannya pasti kan baru mau nyoba-nyoba nih ya. Bersyukur kalau misalnya ada yang belanja langsung 400 PV, tapi kalau misalnya sedikit-sedikit itu effort kamu akan sangat besar menuju 2000 GV. So, bulan ini Kerakan masih mau effort untuk dapat leader, untuk cari leader teman-teman yang mau bisnis juga. Coba dengan menawarkan bisnis yang 4x4 pledge itu loh Mbak, yang misalnya kamu enroll 4 orang, it means kamu udah balik modal gitu loh. Coba ditawarin dengan hal yang seperti itu. Kalau misalnya kamu paling nggak udah dapat 2 leader, 1 leader bulan ini, 1 leader bulan depan, targetkan mereka juga jadi star. Bulan ketiga, kamu dapat leader lagi 1, kamunya tetap star, 3 leader star, kamu udah bisa nyampe di senior star di bulan ketiga. Sekarang bulan apa ya? September, Oktober, November ya. September, Oktober, November, Desember paling kamu udah senior star. Kalau kamu bisa dapat 1 leader per bulan. Jadi coba di listing, dicoba buka phone book. Kalau kalian merasa ibu-ibu rumah tangga yang berurusannya sama panci, sama kompor, aku nggak punya database. Hello, you have your database gitu. Lu punya handphone kan? Ini handphone di database phone book kalian minimal 500 orang. Nggak mungkin cuma 10 orang dong, bener ya? Paling minimal sedikit-sedikitnya 100-200 orang pasti ada dong. Gitu. Coba bikin list dari sini, coba bikin list, lihat ring 1, ring 2, ring 3. Kalian input tuh bikin list family siapa-siapa aja nih yang jago jualan. Yang sering kalau ngumpul, keluarga bawa dagangan siapa. Listing, masukin dia ke situ. Terus teman-teman siapa nih teman aku yang jago ngoceh, suka jualan, listing, masukin nama dia ke situ. Semua kamu bikin list ring 1, ring 2, ring 3, mulai di prospek satu-satu. Jadi kejar bola, jangan cuman posting dan menunggu orang nyamperin kita, nungguin orang negor, jangan. Kejar mereka gitu, jangan malu. Kamu kan bukan berdagang sesuatu kayak yang apa sih, kan bukan barang haram, ini barang yang Masya Allah bagus banget fungsinya, manfaatnya. Terus udah gitu juga bukan barang yang ece-ece gitu, ini bukan barang kaleng-kaleng, high quality product yang bisa membantu orang untuk mencapai chemical free living gitu. So why not gitu. Jadi jangan malu gitu. Aku aja bangga banget, peduli banget aku di unfollow. Aku posting terus, kalau orang nggak suka sama postingan aku ya silakan aja unfollow gitu. Aku mikirnya gitu.
ya nggak apa-apa, yang stay sama aku ya berarti ya memang mereka memang butuh informasi, mereka butuh someday, mungkin nggak sekarang, tapi kan nanti suatu hari ya, benar gak Bu? Banyak, aku yakin banyak banget teman-teman yang prospek dari 2 tahun lalu dan baru confirmnya sekarang. Sampai udah lupa nih gitu loh. Jadi jangan nyerah, pokoknya terus bikin list siapa-siapa orang-orang yang mau kamu jadiin leader kamu. Gitu sih Bu. Relate sama itu, satu pertanyaan lagi boleh ya Bu Ray? Cuman kan suka bingung mulainya gitu, mulainya ini. Jadi nggak malu, nggak sungkan, tapi bingung mulainya. Nah, rasa bingung ini ngatasinnya gimana? Gak usah bingung, gak usah malu. Tadi balik lagi, kamu jualannya apa dulu? Kalau misalnya kamu, aduh ngomongnya nih aku nggak bisa ngomong nih, ngomong apa nih gitu. Awal mulanya apa? Sekedar coba like fotonya, kamu lihat-lihat IG story orang, kepo-kepo gitu, kepo-kepo bermanfaat ya teman-teman ya, jangan kepo-kepo mudarat gitu. Kepo-kepo bermanfaat. Oh, anaknya sakit nih, kan suka ada posting dong ya. Aduh, anak aku demam nih 38 gitu kan. Langsung gitu, Mbak, anaknya sakit, ya Allah cepat sembuh ya Mbak gitu loh. Sakit apa gitu loh. Insya Allah doain dulu, jangan langsung tawarin dagangan teman-teman ya, ntar dia malah kabur. Mudah-mudahan anaknya saya tembak. Mbak, kebetulan waktu anak aku sakit demam juga, aku coba pakai ini loh. Jadi jangan langsung jualan, Mbak gue jual lavender nih 370.000, bagus nih buat anak demam misalnya. Jangan kayak gitu gitu. Jadi benar-benar apa ya, soft selling gitu. Jadi nggak kelihatan kalau kalian jualan. Sebenarnya kan dia seperti itu ya, karena sharing kan. Apa ya, aku sih biasa kalau misalnya yang di IG caranya aku gitu. Kalau misalnya teman-teman di WA yang udah lama nggak ketemu juga, aku nggak mungkin langsung aku apa kabar gitu, aku jualan yang living nih, aku nggak pakai cara kayak gitu. Aku tidak akan langsung, ketika aku pertama udah lama nggak berkomunikasi, aku akan bangun komunikasi dulu sama dia gitu. Sehari, 2 hari, seminggu gitu, aku akan nggak langsung nawarin sih. Kalau aku benar-benar kayak gimana gitu, mau dong ketemuan kapan nih, ngumpul sama anak-anak lagi kapan ini segala macam gitu. By the way sekarang lo kerja di mana gitu, yang basa-basi setiap hari beda apa pertanyaannya beda, sampai akhirnya aku bisa masuk ke arah situ. Jadi aku juga mencari momen yang tepat untuk aku bisa masukin soal bisnis aku nih gitu loh. Aku lagi jalanin apa gitu loh. Karena kalau kalian antah berantah, nggak, kamu ketemuan aja udah 5 tahun nggak ketemu. WA juga jarang-jarang. Gue ulang tahun juga lo nggak selamatin gue. Terus tiba-tiba nawarin dagangan gitu. Hello gitu loh. Kan orang pasti yang, ih kamu tuh siapa sih gitu. Malas banget kan. Kabur pasti dijamin. Iya, apalagi kalau anak demam, terus gue jualan lavender nih harga 370.000. Nggak cuma anak yang demam, ibunya ikutan demam habis itu. Langsung meriang juga kan ibunya kan, ya Allah gimana nih gitu. Jadi penting banget untuk membaca situasi, ini orang tuh seperti apa gitu. Tanya dulu gitu loh, kayak misalnya kamu tiba-tiba nawarin PEP, kamu tahu gak kalau dia baru di PHK? Kamu tahu gak kalau suami dia lagi nggak ada kerjaan gitu? Kamu nggak tahu tapi kamu nawarin dagangan gitu. That's why kamu perlu tahu dulu nih kondisi dia seperti apa sih saat ini, kabar dia seperti apa, how is their children, how is their family gitu loh, condition. Jadi tahu dulu. Jadi kita harus, penting banget untuk mengetahui kapan waktu yang tepat buat menawarkan gitu. Yipi, semoga menjawab ya kakak-kakak semua yang bertanya. Saya udah punya pemenang nih. Jadi dari kuis barusan dengan hadiah Lemon Essential Oil 15 ml dimenangkan oleh nomor ID-nya 22109494. Coba ngacung. 22109494. Masihkah bersama kita? Ibu Elva ya, selamat. Nanti kita akan kirim. Ini itulah kenapa jurinya selalu internal ya, untuk menghindari tuduhan kong kali kong dan sebagainya. Nanti ditunggu, alamat akan dikirim sesuai dengan yang tercantum di VO. Kenapa tadi kita minta nomor ID? Salah satunya biar kita bisa ngintip alamatnya kakak-kakak sekalian. Baik, waktu jua yang memisahkan kita. Klasik banget ya gue. No. Artinya supaya ini benar-benar berarti, bermanfaat, kita sih berharap teman-teman bisa membuat catatan-catatan ya, apa yang bisa dilakukan, terus dapat insight apa dari Bu Rai. Dan ingat, ini baru sesi yang pertama, kita masih punya 3 sesi spesial lainnya. Ikutin selalu, karena kita nggak pernah tahu formula dan ramuan yang tepat untuk bisnis yang living kita masing-masing. Nah, tadi seperti Bu Rai bilang, setiap orang punya gaya, punya karakter, sometimes mungkin caplok sebagian dari caplok dari sisi kiri, caplok
dari sisi kanan kemudian menjadi gaya tersendiri. Dan style inilah yang kemudian bervibrasi, menarik orang-orang baru menjadi anggota komunitas kita. Karena setiap orang nggak mungkin akan cocok dengan semua komunitas. Ada komunitas-komunitas tertentu yang paling cocok buat dia. Dan pada akhirnya setiap orang akan mencintai komunitas dia di mana berada ketika dia merasa diterima, ketika ada trust, ketika dia mendapatkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat, nggak cuma dirinya, juga buat keluarganya. Oke, sekali lagi boleh ada tepuk tangan virtual, anything, ya, untuk Kakak Nawira Herabadan di kolom chat, Bu Raya. Kita dari tim corporate mengucapkan terima kasih banyak, thank you very much ya atas waktunya dan effortnya. Sudah sangat ready di kesempatan pertama. Bersedia juga bertemu kita secara online, berdiskusi panjang kali lebar untuk materi yang akan disajikan hari ini. Sepertinya hidangannya sangat-sangat lezat, semua satisfied. Ya, udah dikreasikan dari dapur Ibu Rai khusus untuk kakak-kakak brand partner yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Boleh ada 2-3 speech, closing speech untuk teman-teman, pesan-pesan sponsor? Ya, teman-teman, aku say thank you banget ya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mau dengerin aku tadi ngoceh. Mudah-mudahan ocehan aku bermanfaat dan bisa sedikit menginspirasi, bisa dijalankan. Mungkin ya kalau ada yang cocok silahkan. Aku juga doain teman-teman mudah-mudahan sukses semua dengan goals dan mimpi-mimpinya. Don't forget to create your own dream board. Itu aja sih. Thank you so much buat yang Living Indonesia atas kesempatannya. Thank you so much Ibu ya. Ketemu lagi kita di next session. Yes, tentunya kita udah nggak sabar ya menunggu sesi berikutnya dengan Ibu Rai di kesempatan yang berbeda. Teman-teman brand partner yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas komitmennya untuk tidak pernah berhenti belajar. Semoga kita semua sehat selalu bersama keluarga dimanapun berada. Salam cinta dari kami, tiada henti. Yes, thank you. Thank you. Selamat sore. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam, dah semua. Thank you.